Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keafiatan dan kesempatannya sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kimia kita masih berkaitan dengan satuan-satuan konsentrasi dalam larutan. Adapun untuk pertemuan kita yang kedua ini sebagai indikator pencapaian kompetensi, antum sebagai peserta didik dapat menentukan nilai besaran-besaran dalam ilmu kimia yang menggambarkan jumlah zat dalam campuran atau larutan. Yang pada pertemuan yang lalu kita bersama-sama mendiskusikan 3 jenis soal yang berkaitan dengan masing-masing fraksi mol yang dilambangkan dengan X besar, kemudian molalitas M kecil dan molaritas M besar. Adapun soal dan jawaban yang kita akan lihat secara bersama-sama adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya, Ana menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada antum yang telah mengumpulkan jawaban dari soal latihan sebagai tugas mandiri, dan alhamdulillah jawaban antum sebagian besar benar. Hanya saja lupa menuliskan satuan, terutama yang berkaitan dengan kemolalan atau molalitas dan kemolaran atau molaritas. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas secara bersama-sama. Yang pertama, berkaitan dengan fraksi mol. Fraksi mol 15 gram cuka dengan rumus kimia CH3COOH, Mr cuka adalah 60 gram per mol, yang dilarutkan dalam 90 gram air. Mr air atau H2O adalah 18. Yang ditanyakan adalah fraksi mol zat cuka dalam larutan tersebut adalah, atau fraksi mol zat terlarut dalam larutan adalah apakah 0,01, 0,05, 0,10, 0,15 atau 0,5. Maka yang pertama yang antum bisa lakukan adalah menulis diketahui, kemudian ditanya, kemudian persamaan apa yang dipakai. Dari jawaban sebagian besar dari antum ini sudah benar untuk nomor 1, di mana masing-masing diketahui. Yang pertama, massa cuka 15 gram, MR-nya 60, kemudian massa air 90 gram, MR-nya 18. Sehingga kalau ditanyakan fraksi mol cuka, maka yang pertama dilakukan adalah mencari masing-masing mol cuka atau zat terlarut dan mol air atau mol pelarut. Sehingga dari keduanya kita bisa menentukan fraksi mol yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah fraksi mol cuka, maka fraksi mol cuka adalah mol cuka dibagi dengan mol larutan atau mol cuka plus mol air. Sehingga 5 dibagi 0,25 plus 5 itu sama dengan 5 dibagi 5,25 sama dengan 0,05. Jadi jawabannya adalah B ya, 0,05. Sehingga untuk nomor 1, fraksi mol zat cuka dalam larutan tersebut adalah 0,05. Kemudian untuk yang kedua adalah kemolaran 3 gram urea. Urea kita tahu pupuk ya sehari-hari yang digunakan petani untuk menyuburkan tanaman, di mana senyawa kimianya adalah CONH2 kali 2 dengan Mr urea sama dengan 60 gram per mol. Dilarutkan dalam 100 ml air, di mana massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Maka berapakah kemolalannya? A 0,05, 0,1, 0,15, 0,5 atau 0,25. Maka untuk menjawabnya sama, dituliskan dulu diketahui. Misalkan di sini massa urea 3 gram, MR-nya adalah 60, kemudian volume airnya adalah 100 ml, massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Yang ditanyakan adalah
molalitas atau M. Maka untuk menjawabnya, persamaan molalitas, ini M kecil ya, M kecil, M urea itu adalah mol dibagi dengan P atau massa air atau massa pelarut. Sehingga dari sini kita tahu N urea adalah massa dibagi MR, berarti 3 dibagi 60 ketemu 0,05 mol. Kemudian untuk massa airnya diperoleh dari hubungan antara massa air atau P dengan massa jenis air, yaitu massa air atau P itu sama dengan volume dikali massa jenis air yang besarnya 1 gram per mililiter tadi. Itu diperoleh hasil akhirnya untuk P-nya adalah 0,1 kg dari 100 gram. Jadi 100 gram dirubah satuannya menjadi 0,1 kg. Maka setelah diketahui mol urea dan massa air atau P, kita dapat menentukan molalitas urea. Itu adalah N per P 0,05 dibagi 0,1. Sehingga ketemu 0,5 molal. Maka jawabannya adalah D, 0,5 molal. Kemudian untuk yang terakhir, soal kita yang ketiga adalah menghitung molaritas larutan KOH. KOH kalium hidroksida, suatu basa yang kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan NaOH. Nah, di mana MrKOH itu adalah 73 gram per mol. Baik KOH maupun NaOH merupakan basa kuat, merupakan bahan baku pembuatan sabun deterjen untuk yang NaOH, sedangkan untuk KOH adalah biasanya bahan baku pembuatan sabun mandi. Itu dibuat dari 7,3 gram kristal KOH. Jadi padatan KOH itu dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Yang ditanyakan adalah molaritas ya atau M besar. Apakah 0,2, 0,25, 0,5 atau 0,55 maupun 0,75. Maka untuk menjawabnya kita ketahui dulu massa KOH-nya adalah 7,3 gram, MR-nya adalah 73 gram per mol, volume air ya itu adalah 500 ml. Kalau dirubah satuannya ke liter, di mana 1 liter itu adalah 1000 ml, maka 500 ml itu adalah sama dengan 0,5 liter. Sehingga ditanyakan molaritas atau M besar ini adalah sama dengan titik. Nah, untuk menjawabnya, molaritas itu persamaannya adalah mol dibagi dengan volume. Di mana mol KOH itu adalah gram dibagi MR-nya. 7,3 dibagi 73 diperoleh 0,1 mol. Sehingga molaritasnya dapat diketahui 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 molar. Jawabannya adalah A untuk 0,2 molar. Ini yang bisa kita bahas kembali untuk soal latihan, baik pada soal nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Dan barakallahu fikum bagi antum yang jawabannya sudah benar. Semoga kedepannya untuk soal-soal yang berkaitan dengan besaran satuan konsentrasi dalam larutan kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian antum, Ana menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.